Blessed are the Lamb. Hai guys, kembali lagi bersama Lobby Film. Kali ini Lobby Film akan membahas sebuah film berjudul We Are What We Are. Film yang bergenre horor ini menceritakan sebuah keluarga yang menyangkut pautkan agama dengan kelainan mereka, yaitu memasak dan memakan korbannya. Penasaran bagaimana dengan kengerian mereka dalam menjerat para korban? Tonton saja videonya sampai selesai. Tapi sebelum itu, kami ingatkan jika seluruh konten ini berisi spoiler. Dan jika kamu tak ingin ketinggalan video menarik lainnya, silahkan di subscribe dulu aja channel Lobby Film. Film diawali dengan memperlihatkan seorang wanita pergi ke sebuah kota dengan menggunakan mobil yang hari itu sedang turun hujan yang cukup deras. Ia bernama Emma. Pada hari itu Emma akan membeli kebutuhan keluarga seperti tali tambang, wortel, dan beberapa sayuran. Di hari itu Emma tampak sakit dan gemeteran sampai abang tukang sayurnya menanyakan kondisinya. Dan benar saja, Emma sedikit pusing mungkin gara-gara hari ini lagi turun hujan. Setelah selesai dengan belanjaannya, Emma pun hendak akan pulang dan ia sempat melihat sebuah poster orang menghilang. Tiba-tiba Emma memuntahkan darah dan segera bergegas kembali ke dalam mobilnya. Akan tetapi akibat terlalu pusing, ia pun terjatuh dan kepalanya sempat terkena benturan tiang. Emma pun terjatuh lalu meninggal. Emma mempunyai suami yang bernama Parker dan dua anak perempuan yang bernama Aris, Rose, dan Rory. Di rumah, sebelum Emma pergi, dia menuliskan surat bahwa dia akan pergi untuk membeli kebutuhan di kota. Rory yang merasa lapar, ia menanyakan stok sereal kepada kakaknya. Sorry, honey, it's only till after Sunday. Why? Namun ternyata pada hari itu mereka sedang melakukan puasa yang tidak boleh makan kecuali minum air sampai hari Minggu. Akan tetapi, kira-kira mereka sedang puasa apa? It's a fast, which means that we can't eat. Perlu diketahui, Emma dan sekeluarganya tinggal di sebuah rumah yang memang agak jauh dari perkotaan. Di sore harinya, datanglah polisi ke rumah mereka dan membawa mayat Emma. Dan guna untuk penyelidikan, mayat Emma dibawa lagi oleh pihak kepolisian untuk melakukan otopsi. Atas kejadian itu, Parker sangat merasa kehilangan dan tampak ia menyendiri sepanjang hari. Aris dan Rose akan pergi ke kota untuk menemui Dokter Boro, yaitu dokter yang menangani otopsi mayat Emma. Dokter Boro juga sempat menanyakan kemana ayah mereka. Aris pun berkata kalau ayahnya pada hari itu ia sangat terpukul atas kepergian istrinya. Emma Parker? Setelah dilakukan otopsi, diketahui ada pembengkakan arteri di bagian sebelah kiri. Ada tanda-tanda sakit kepala sebelum kematian, otot paha kiri kejang, dan semua gejala tersebut Emma mengalami penyakit yang disebut Parkinson. Dan di akhir film kita akan mengetahui apa yang sebenarnya terjadi kepada Emma. Suggesting early onset of Parkinson's. What about Lamb's Day, Daddy? Di rumah, Rose menanyakan kapan mereka akan merayakan Lamb's Day kepada Parker. Parker menjawab mereka akan merayakan seperti hari-hari sebelumnya. Untuk yang belum tahu, Lamb's Day adalah sebuah perayaan yang dilakukan keluarga ini yang di dalamnya mereka akan melakukan makan malam bersama. Dan acara itu akan mereka lakukan 2 hari lagi, yaitu pada Minggu malam. Karena Emma telah meninggal, maka tugas Emma akan diserahkan kepada Rose selaku kakak tertua di keluarga itu. Mama's gone. It's what we do, Rose.
Di malam itu, tampak mati lampu yang disebabkan adanya pohon tumbang di belakang rumah Parker. Ia pun pergi ke kota untuk membeli beberapa alat penerang. Saat di jalan, dia bertemu dengan seseorang yang sedang mogok. Di hari Sabtu pagi, Parker bangun dan membuka sebuah buku yang dia ambil di bawah lantainya. Di hari yang sama, Dr. Boro juga sedang memetik beberapa bunga yang ada di tepi sungai, ditemani oleh anjing peliharaannya. Kemudian anjing itu tak sengaja menemukan sebuah tulang, dan Dr. Boro pun membawanya untuk diteliti. What is it, boy? It's somebody's house, friend's house. Just as worried about you. Di kantor kepolisian, terlihat sepasang suami istri sedang membuat laporan bahwa anak mereka telah menghilang pada malam itu. Akibat akses di kawasan itu mengalami kerusakan jembatan dan jalan yang ditutup, maka polisi menunda untuk melanjutkan pencariannya. Contact by then. We'll put out an alert, okay? Terlihat Parker sedang membakar dokumen di sebuah gudang, namun dokumen apa yang ia bakar? Kita juga bisa melihat bahwa di gudang itu ada sebuah pintu ruangan bawah tanah. Tampaknya Parker juga sedang mengalami penyakit yang sama dengan istrinya, yaitu sebagian tubuhnya sering gemeteran. I'm hungry. Di dapur, Rose sedang menggantung bahan masakan yang akan dimasak seperti usus. Kemudian disusul Rory yang mengatakan kalau dirinya merasa lapar. Sebagai anak yang baik, Rose pun memberikan segelas sereal kepada Rory, tapi mengisyaratkan agar ia tidak berisik karena di hari itu keluarga mereka masih melakukan puasa. Parker yang sedang duduk dengan tetangganya, kita sebut saja namanya Ibu Siti. Lalu Parker meminta tolong menitipkan Rory kepada Ibu Siti dan memberikan sebuah perhiasan sebagai imbalannya karena ia akan menghadiri pemakaman Emma bersama kedua anak perempuannya. Dr. Boro kemudian menelpon polisi bahwa ia menemukan sebuah tulang di sekitaran rumahnya. Di sini kita juga mengetahui bahwa anak perempuan Dr. Boro beberapa waktu lalu juga menghilang. I found something strange this morning, my dog. Dari percakapan Iris dan juga Rose, kalau sebenarnya Rose sudah menolak dengan tradisi yang keluarganya lakukan pada saat itu. Entah apa yang dilakukan bocah satu ini. Ia masuk ke ruang bawah tanah yang ada di rumah mereka. Perlahan ia masuk ke dalam ruangan itu dengan membawa lampu yang ia pegang di tangannya, sampai ia tiba di sebuah pintu di ruangan tersebut. Dan tiba-tiba muncul tangan perempuan yang membuat Rory kaget seedan-edannya. Lantas Parker pun memarahinya agar ia menjauhi ruangan tersebut. Di sini kita sudah mengetahui bahwa keluarga ini telah melakukan penculikan beberapa orang dan menyekap korbannya. Kemudian saat sudah tiba waktunya mereka untuk merayakan Lumsday, keluarga ini akan membunuh dan memasak daging korbannya guna untuk dijadikan menu buka puasa. Sedap. Di tempat pemakaman Emma dihadiri oleh Dr. Boro dan juga Andres, yaitu teman sekolah Iris pada saat itu. Pada saat pemakaman, Parker tampak terlihat lemas yang dikarenakan ia belum makan sama sekali. Saat mereka sudah sampai di rumah, terlihat Parker memberikan sebuah buku kepada Iris yang sebelumnya adalah milik ibunya. Ternyata di buku itu terungkap masa lalu keluarga mereka, yang dimana waktu itu Emma dan Parker hidup dengan keluarga besarnya. Dan pada waktu itu kebetulan Parker dan pamannya akan pergi untuk berburu. Lalu datanglah Andres ke rumah mereka dan menanyakan perempuan yang hilang yang pada waktu itu adalah teman mereka saat sekolah. Di sini Iris juga sepertinya menyukai Andres sejak mereka masih sekolah. Yeah, well, have you seen her lately? Sementara itu, Dr. Boro bertemu dengan Bob. Ia mencurigai karena ia telah menemukan tulang manusia di sungai waktu itu. Tapi Bob mengatakan mungkin tulang itu adalah tulang mayat kuburan yang terseret banjir. It's been flooding up at the cemetery. Balik ke cerita buku itu lagi, tiba-tiba Parker sudah pulang dan membawa sekantong daging segar. Dan mereka pun siap memasaknya, tetapi Parker berkata kepada mereka bahwa pamannya pergi berburu ke arah timur. Well, it washed down a creek behind my house. Di hari Minggu, Dr. Boro menemui Andres di sebuah kafe dan mengajaknya untuk mencari tulang yang serupa.
karena menurut kabarnya di daerah tersebut sudah ada 3 orang yang menghilang. Salah satunya adalah anak perempuannya, dan jika diperluas lagi petanya sudah terdapat 30 orang yang sudah menghilang di daerah tersebut. Di rumah, Rory sedang demam dan kebetulan Ibu Siti yang merawatnya. Akan tetapi tiba-tiba Rory dengan sengaja menggigit jempol Ibu Siti dan berkata kalau dirinya sangat lapar. Tak lama kemudian Parker yang sudah pulang kemudian menyuruh Ibu Siti pulang saja karena Rory akan sembuh dengan sendirinya. Dan tiba-tiba saja hidung Parker berdarah, mungkin saja itu akibat penyakit Parkinson yang sudah mulai parah. You'll burn it off, be fine. That's the maker. Hingga tibalah waktunya mereka berbuka puasa setelah menahan lapar sepanjang hari. Iris dan juga Rose memakai baju plastik agar darah korbannya tidak mengotori baju. Mereka sudah siap mengeksekusi korbannya. Di sini kita juga diperlihatkan kilas balik tentang bagaimana Parker dulu dan Emma menyayat keluarganya sendiri untuk bertahan hidup waktu itu. Kemudian Iris sekuat tenaga berusaha menarik rantai itu dan meminta tolong kepada Rose agar membantunya. Sebenarnya ia tak ingin melakukan eksekusi itu, namun si Bagong membujuk dengan rayuan kalau nggak makannya mati, dan akhirnya mereka pun melakukannya berdua. Sebelum mencincang korbannya, terlebih dahulu mereka membersihkan dengan memandikan mayat itu. Lalu kemudian memberikan tanda pada bagian tubuh mana yang bisa dikonsumsi atau tidak. Mereka pun memasaknya dengan bumbu serbaguna. I won't do that again. Di malam itu juga Ibu Siti datang ke rumah mereka untuk menjenguk Rory yang sedang sakit itu. Lalu menanyakan yang sepertinya ia mendengar suara gadis nangis di dalam gudang. Tapi Iris mengatakan mungkin itu ayahnya yang sedang beol. Soalnya cuma ayahnya saja yang boleh masuk ke dalam sana. Berbuka puasa pun telah dimulai. Namun sebelum makan mereka tidak lupa berdoa. Di hari Senin, Dr. Boro dan Andres sedang mencari tulang yang mirip seperti yang ditemukannya kemarin. Andres pun mencari tulang sampai ke sungai belakang rumah keluarga Iris, yang dimana kebetulan ia bertemu dengan Iris. Karena kaos kaki Andres basah, maka Iris menawarkan untuk meminjamkan kaos kaki ayahnya, dan mereka pun pergi ke rumah Iris. Iris menanyakan dia sedang apa di sekitaran situ. Andres pun menjawab dia dan Dr. Boro sedang mencari tulang yang dicurigainya sebagai tulang manusia. Iris mengatakan sebenarnya ada makam tua yang tak jauh dari sini. Lantas Iris pun mengantarkan Andres ke tempat yang dimaksud. I'll show you where it is. Are you? Di sisi lain, Dr. Boro ternyata sudah banyak menemukan tulang belulang. Dan setelah diteliti, beberapa tulang tampak hangus dan terlihat adanya pola Y itu disebabkan karena penggunaan pisau bergerigi, sedangkan pola T disebabkan penggunaan pisau datar. Setelah membaca buku, Dr. Boro menemukan penyakit yang bernama Parkinson dengan beberapa gejala di antaranya gemetar, kaku, lemot, tubuh tidak stabil, dan satu penyakit lagi yang bernama kuru, di mana sebuah penyakit saraf tidak bisa disembuhkan yang disebabkan oleh prion yang gejalanya adalah hilangnya keseimbangan, menurunnya fungsi motorik, menurunnya fungsi otak. Itu disebabkan karena memakan daging dan otak-otak para korban. Saat berada di hutan, Andres merayu Iris dan kemudian Iris balik memeluk Andres. Mereka pun melakukan sesuatu yang terlarang. Di tengah-tengah aktivitas terlarang itu, tiba-tiba datang Parker yang langsung mencangkul kepala Andres. Andres pun tewas saat itu juga. Untuk menghilangkan bukti, Parker kemudian membakar pakaian Andres. Atas kejadian itu, Iris sangat terpukul dan berencana akan melarikan diri dari rumah itu bersama Rose. Ternyata akibat dari pohon tumbang yang ada di belakang rumah mereka, banyak sekali tulang-tulang manusia ikut tergali oleh pohon itu. Dan Parker pun berusaha membereskannya akibat derasnya air. Bagongnya, ia tak bisa menyelamatkan semua tulang-tulang itu. Akhirnya terseret dan terbawa oleh arus air sungai. No, just me. I'm trying to call him. Karena Andres tidak ada kabar, Dr. Boro pun mencarinya ke tempat kerja Andres dan ternyata Andres juga tidak ada di sana.
Karena sudah merasa curiga kepada keluarga Parker, ditambah lagi dari semua bukti yang telah Dr. Boro temukan. Lalu ia mengambil pistol untuk dibawa ke rumah keluarga Parker. Di sisi lain, Parker yang sudah memprediksi kalau ia akan ditangkap oleh pihak kepolisian akibat dari tulang yang tersebar, maka ia harus melakukan upaya terakhir dengan memberikan racun ke dalam makanan yang akan mereka makan di malam itu. Untung saja Rose sempat melihat bubur racun berada di tempat meja dapur masaknya. Lantas ia berusaha memberi isyarat kepada kakaknya. Akan tetapi Iris tidak mendengarkannya akibat suara musik yang terlalu kencang. Saat Rory hendak memakan makanannya, Rose langsung menepis tangan Rory sehingga menjatuhkan makanan tersebut. Dan di saat itu juga Dr. Boro sudah tiba. Dr. Boro dan Parker pun berbicara berdua di meja makan. Dr. Boro mengatakan tujuannya ke sana untuk mencari Andres, dan Parker berkata kalau dia datang ke sini tapi ia langsung pergi. Kemudian Dr. Boro menginformasikan bahwa istrinya menderita penyakit langka yang bernama kuru. Itu disebabkan karena telah mengkonsumsi daging berlebihan. Parker yang akan mendekati Dr. Boro, tapi ia langsung menodongkan senjata ke arah Parker. Lantas berkata Parkerlah yang membunuh putrinya. Tiba-tiba Parker langsung menembak Dr. Boro, tapi ia dihalangi oleh Iris dan Parker pun berhasil tertembak oleh Dr. Boro. Saat menolong Iris, tiba-tiba Parker datang dan memukul kepala Dr. Boro. Rose dan Rory yang akan lari menggunakan mobil, tetapi Parker langsung mencegah mereka. Kemudian mereka langsung menuju ke rumah Ibu Siti. Naasnya Ibu Siti malah menjadi korban Parker. Kemudian segera membawa kembali Rose dan Rory pulang untuk melanjutkan makan malam mereka. Iris needs you. Tibanya di sana, tiba-tiba Rose langsung menggigit leher ayahnya lalu disusul oleh Iris dengan menancapkan pisau dan menggigit daging dari Parker sampai meninggal. Dr. Boro pun akhirnya terselamatkan. Sementara Iris, Rose dan juga Rory meninggalkan rumah mereka dengan menggunakan mobil yang biasa mereka pakai. Dan film pun selesai. Ending yang sangat menyedapkan. Buat teman-teman yang sudah menonton pembahasan film kali ini, semoga mengerti dengan pembahasannya. Saya ucapkan terima kasih banyak karena sudah menonton sampai selesai. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.